Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naili Putri Cahyani dari kelas MJ 829 mata kuliah Bisnis Big Data. Oke, kalian itu pernah nggak sih nyari sepatu di Google misalnya, atau tiba-tiba pas buka Instagram atau sebuah web berita itu iklannya itu muncul sepatu semua. Bayangin, pernah nggak? Nah, atau penasaran nggak gimana sih sebuah perusahaan besar itu bisa nemuin iklan yang pas banget sama dengan apa yang lagi kita butuhin? Kira-kira jawabannya apa tuh? Satu kata, Big Data. Nah, hari ini kita akan bakal bahas salah satu bab yang paling menarik nih dari sebuah e-book yang berjudul Big Data dan Business Analytics. Saya akan membahas chapter yang ketiga, yaitu yang berjudul Frontiers of Big Data Business Analytics in Online Marketing, karya Daxing Zhao. Kita bakal bongkar nih rahasia di balik strategi pemasaran digital modern saat ini, cuma dalam waktu 5 menit ya. Yuk, simak segera ya. Nah, pertama-tama menurut saya kenapa sih online marketing itu menjadi sarang paling panas nih buat penerapan sebuah big data. Nah, di chapter ketiga ini kita dijelaskan kalau pemasaran online itu punya karakteristik unik yang disebut 3V. V yang pertama itu volume, ada jutaan klik, impresi, dan transaksi dari setiap jutaan detiknya. Yang kedua ada V, velocity. Datanya itu bergerak sangat cepat secara real time. Dan yang terakhir yang V itu ada variety. Bentuk datanya itu macam-macam. Ada teks kata kunci, grafik klik, data lokasi, sampai riwayat pencairan ya. Pencarian dulu seorang marketer atau pemasar cuma bisa ngira-ngira nih target pasar mereka, tapi dengan big data kita itu berubah dari guesstimating atau menerka-nerka menjadi data driven decision making, alias mengambil sebuah keputusan berdasarkan data yang sangat presisi gitu. Nah, di bab ini Daxing Zhao itu menyoroti dua pola utama yang paling krusial dalam pemasaran online. Yang pertama itu ada SEM. Apa sih SEM? Search Engine Marketing dan Bidding Algorithms. Saat ini kita saat ngetik kata kunci di mesin pencari seperti Google atau as.com itu ya terjadi lelang iklan kilat nih, real time bidding dalam hitungan milidetik. Nah, algoritma big data yang prediksi beberapa CTR, click through rate, dan nilai konversi dari setiap kata kunci, sehingga perusahaan bisa memasang harga penawaran yang paling optimal tanpa buang-buang uang. Pola yang kedua yaitu ada attribution modeling. Model atribusi ini itu penting banget. Seorang pembeli biasanya itu ya nggak langsung beli barang dari iklan pertama yang dia lihat ya. Dia mungkin lihat iklan dulu di Facebook, di medsos lainnya, besoknya bisa cari di Google, atau besoknya lagi lusa baru lewat email promosi. Dulu kredit penjualan cuma diberikan ke saluran terakhir atau istilahnya last click. Tapi dengan big data analytics kita itu bisa ngelakuin multi touch attribution. Artinya kita itu tahu persis berapa besar kontribusi setiap saluran iklan dari awal sampai terjadinya sebuah pembelian ya. Nah, di chapter ketiga ini kita juga akan membahas beberapa kasus nyata nih tentang gimana perusahaan online marketing ini memanfaatkan platform analitik tingkat lanjut. Oke, yang pertama itu ada peningkatan ROI, return of investment, dengan mengolah terabyte data, riwayat pencairan, dan perilaku pengguna. Tim analitik bisa memprediksi kata kunci mana nih yang menghasilkan sebuah uang dan mana yang cuma buang-buang anggaran mereka. Yang kedua, ada personalisasi massal. Sistem rekomendasi dapat menyesuaikan pesan promosi secara otomatis untuk jutaan pengguna yang berbeda pada waktu yang paling tepat. Yang terakhir ada tantangan infrastruktur. Untuk menjalankan dari semua ini, perusahaan itu butuh teknologi data seperti Hadoop
data warehouse terdistribusi, dan algoritma machine learning yang bisa memproses data raksasa dengan latensi atau penundaan sekecil mungkin. Oke, jadi apa sih take away penting nih dari chapter yang ketiga kita yang bahas kali ini? Nah, di era digital saat ini, data adalah sebuah bahan bakar, tapi analitik itu adalah mestinya. Memiliki banyak data aja nggak cukup kalau kita nggak tahu cara mengambil insight atau wawasan dari data tersebut. Bab ini membuktikan bahwa kombinasi antara machine learning, statistik, dan pemahaman bisnis adalah kunci utama untuk memenangkan sebuah persaingan di pasar digital saat ini. Gimana menurut kalian? Apakah bisnis kalian udah mulai menggunakan sebuah big data? Tulis di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan dari pembahasan bab-bab menarik selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.